Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Marilah kita sebelum memulai pelajaran di siang hari ini yang sejuk ini kita berdoa dulu. Mudah-mudahan awal hingga akhir kita senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran dan ilmu yang berkah dunia wa akhirat. Berdoa mulai. Selesai? Untuk mengawali pembelajaran siang hari ini saya absen dulu. Nanti jawabannya sambil menyampaikan suasana hati kalian hari ini ya. Anggi Sakit. banyak yang sakit. Alamanda Hari ini saya bahagia. Alhamdulillah. Mbak Amel Hari ini saya bahagia. Alhamdulillah. Suaranya yang agak keras tidak apa-apa. Bilkis bahagia. Nah, kita doakan semoga yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya Allah dan berikan kesembuhan dan bisa belajarlah lagi ya. Bersama-sama suaranya diloskan gitu ya. 3, 2, 1. Yuk. Dan empat kali serong ke kanan, sorong ke kanan, la 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 la. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah, terima kasih tepuk tangannya. Utamakan adab di atas ilmu. Karena ilmu bisa dicari, sedangkan adab harus dimulai sejak dini. Tahu maksudnya? Ya. Jadi utamakan etika, tata krama, sopan santun sebelum mencari ilmu. Biar apa, Cah? Ilmu yang kita dapatkan berkah dunia wal akhirat. Ya. Pastikan baju kalian, bangku-bangkunya tolong dirapikan. Ini agak kesini dikit ini. Diluruskan. Apa sih yang kesini atau sini? Nah, sudah semua. Jilbab-jilbab semuanya sudah rapi ya. Untuk HP hari ini bagaimana? Satu kelompok, satu HP per 2 HP. Karena nanti ada materinya zaman browsing 2 HP gitu ya, satu kelompok ya. Berarti yang tidak dipakai, yang enggak ada kuetonnya seperti biasanya dikumpulkan di depan. Oke, silahkan diskusi dulu sama temannya. HP-nya siapa yang taruh di depan? Nah gitu dong. Taruh sini nggak apa-apa. Sini. Agak tengah. Hari ini kita mau mempelajari tentang apa, Cah? Upah. Ada yang pernah dengar istilah upah? Pernah dengar istilah upah? Ada yang pernah dapat upah? Siapa angkat tangan? Tinggi. Berupa apa yang kalian dapatkan? Nah, coba yang ini. Dari mana kalian dapat upah? Hasil mijet berupa apa? Uang. Berapa ribu? 50. Kalau Kesya dapat upah dari mana? Bantu mama. Dikasih berapa? 1 bulan atau 1 minggu atau sehari? 1 minggu 50. Lumayan kan? Apa manfaatnya kita mempelajari sistem upah? Kira-kira ada nggak manfaatnya?
Ada nggak? Siapa yang bisa menjelaskan apa manfaatnya dengan kita mempelajari sistem upah? Dengan mempelajari upah, selain kita menambah wawasan tentang dunia upah atau gaji, itu kita juga bisa tahu jenis-jenis upah di Iya. kehidupan sehari-hari. Iya. Terus selain itu, kita kan juga jadi tahu gitu loh Bu, tentang kayak upah dari pekerjaan ini tuh berapa. It's good. Tepuk tangan untuk Mbak Azira. Hadiah untuk Mbak Azira. Tepuk tangan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini setelah mengikuti pembelajaran dengan model TGT. TGT itu singkatan dari Teams Game Turnamen. Siswa diharapkan dapat menganalisis sistem upah dengan benar ya. Yang kedua, setelah mengamati penayangan video, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi tentang apa? Jenis-jenis upah. Metode yang kita pakai pada hari ini, kita menggunakan apa tadi, Cah? TGT. Nah, sekarang kita cermati dulu video tentang sistem upah ya. Upah dibayarkan berdasarkan lamanya seseorang melakukan pekerjaan. Upah ini dapat diberikan secara harian, mingguan, ataupun bulan. Yang kedua adalah sistem upah borongan pada awal pekerjaan sampai dengan pekerjaan tersebut selesai, tanpa adanya penambahan upah jika ada penambahan pekerjaan. Nah, sebagai contoh, misalnya orang tua kalian akan membangun sebuah rumah. Mereka mempekerjakan tukang yang dari awal sudah dibayarkan sebesar 100 juta sampai dengan rumah tersebut siap dihuni tanpa adanya penambahan upah di luar 100 juta yang tadi. Ya. Nah, selanjutnya adalah sistem upah premi. Mungkin kalian pernah membantu pekerjaan orang tua ketika hari libur, kemudian dapat uang jajan tambahan. Nah, sistem upah premi memungkinkan pekerja untuk mendapatkan upah khusus karena prestasi di luar kebiasaannya. Contohnya, Yang pertama tentang pengertian upah, ya, yaitu hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan. Kemudian jenis-jenis upah, ada upah menurut hasil, kemudian upah borongan, upah dengan sistem bonus. Ada juga upah menurut waktu, kemudian upah sistem mitra usaha. Kalau di penjelasan tadi, apa tadi namanya? Partnership ya. Kemudian ada upah minimum, kemudian ada dewan pengupahan ada dewan pengupahan tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten atau kota ya. Sebelum kalian menanggapi dari apa yang disampaikan di video tadi, saya sampaikan Ibu. Siapa yang ingin bertanya dari video tayangan tadi? Bertanya boleh, berikan tanggapan boleh. Ada? Kenapa upah yang lebih tinggi itu dapat menyebabkan pengangguran? Nah, mengapa upah yang lebih tinggi dapat menyebabkan pengangguran? Siapa yang berani mencoba menjawab? Karena ketika upah minimum naik, maka akan terjadi peningkatan biaya produksi sehingga suatu perusahaan akan melakukan efisiensi biaya. Hal ini akan membuat menurunnya tingkat permintaan tenaga kerja yang akan mengakibatkan pengangguran akan bertambah. Bagaimana anak-anak? Tepuk tangan untuk Mas Rafli. Terima kasih. Ada yang ingin tanya lagi? Enggak ada? Ya? Pertanyaan kedua dari Mbak Natasya. Tepuk tangan untuk Mbak Natasya. Mau bertanya, apa saja mempengaruhi besar kecilnya upah bagi tenaga kerja? Pertanyaan dari Mbak Natasya, apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya upah bagi tenaga kerja? Siapa mencoba menjawab?
Siapa mencoba? Angkat tangan. Iya, Ya Mas apa? Mas Viko. Mas apa? Mas Viko. Oh Mas Viko, tepuk tangan untuk Mas Viko. Yang Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah secara eksternal adalah 1. Kebijakan pemerintah, 2. Kebutuhan hidup layak, 3. Peran serikat pekerja, 4. Kompensasi rata-rata, 5. Jabatan dan tanggung jawab, 6. Kemampuan tempat kerja, 7. Masa kerja, 8. Produktivitas karyawan. Terima kasih ya. Selanjutnya kita persiapan ke inti apa model pembelajaran kita, yaitu turnamen game. Silakan nanti berkelompok ya. Kelompoknya seperti kemarin, yang suka audio berkelompok yang suka audio, kelompok yang menulis membuat PPT, pakai kelompok yang suka menulis gitu ya. Sesuai yang kita sepakati kemarin ya. Kemudian sebelum duduk berkelompok, nanti permainan kita setiap kelompok nanti mengerjakan soal yang ada di sini. Ini silakan. Coba perhatikan. Saya bacakan aturan permainannya ya. Nanti setiap kelompok berdiri berbanjar ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, di sini di dalamnya sini ada pertanyaan. Nanti setiap kelompok berbanjar di sini. Nanti yang paling depan ini dicepet-cepetan ya, Cah. Antara kelompok 1 dengan kelompok yang lainnya berlomba menyelesaikan ini dan dengan benar. Oke. Persiapan 3 ya, hafal ya, depan sendiri dulu, terus deret ke paling belakang, terus sandung mengisi gitu ya. 3, 2, 1, mulai. Yang sudah selesai mundur ke belakang. Kelompok mana yang saya duluan? Kelompok 2, tepuk tangan dong kelompok 2. Oh. Kelompok 3? Hah? 17 14 17 15. Hah? 78. Oke. 15 14 18 20 20 7 ya. Kelompok 1 total nilai 74. Kelompok 2 total nilai 78. Kelompok 3 total nilai 87. Kelompok 4 total nilai 77 dan kelompok 5 total nilai 88. Berarti top skornya kelompok berapa? 5. Kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Sini tak kasih hadiah.
Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Apa kesimpulan yang didapat dari materi yang ada di dalam game turnamen ini? Perkenalkan, nama saya Natalia Dea. Jadi di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil pembelajaran tadi. Kesimpulannya yang pertama tadi kan kita membahas upah. Jadi upah itu merupakan hasil pekerjaan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan atau dibayar menurut suatu perjanjian kerja, di mana kesepakatan dan peraturan perundang-undangannya termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarga atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Untuk penutup kita bagikan apa itu LKPD ya. LKPD-nya saya share saja ya. Ada yang menggunakan peta konsep, kemudian ada yang desain infografis. Ya. Nanti yang sudah selesai angkat tangan ya. Sudah selesai. Yang peta konsep yang sudah selesai, kelompok siapa? Wes selesai. Berani presentasi. Kami akan menjelaskan tentang sistem upah sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Wisya Amanah, absen 34. Saya Jusalika Agustin, absen 16. Saya Fiona Nazarene Paramanadi, absen 33. Saya Nur Alfian Bagus Yulianto, absen 25. Dari peta konsep yang telah kelompok kami buat, di sini ada beberapa subbab, yaitu yang pertama pengertian tentang sistem upah, jenis-jenis upah minimum, dan dewan pengupahan. Untuk yang pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian dari sistem upah. Pengertian dari sistem upah adalah menurut pasal 1 ayat 30 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Berikutnya ada jenis-jenis sistem upah. Yang pertama, sistem upah berdasarkan satuan hasil, yaitu pengusaha membayarkan upah sesuai dengan jumlah produksi atau hasil yang dicapai oleh setiap karyawan. Yang kedua, ada sistem upah berdasarkan satuan waktu. Sistem ini menentukan besarnya upah yang diterima karyawan mencakup jam, hari, minggu, dan bulan. Yang ketiga, ada sistem upah borongan, yaitu sistem yang dihitung berdasarkan volume pekerjaan yang disepakati antara pengusaha dan pekerja sejak awal perjanjian. Yang keempat, ada sistem upah mitra usaha, yaitu memberikan upah kepada pekerjaan yang berupa saham atau obligasi perusahaan. Yang kelima, ada sistem upah bonus atau upah premi, yaitu upah khusus karena prestasi di luar kelaziman, misalnya bekerja pada hari libur, melakukan pekerjaan yang sangat berbahaya, atau memiliki suatu keterampilan yang sangat khusus. Selanjutnya ada upah minimum. Upah minimum merupakan nilai upah bulanan terendah yang ditetapkan setiap di suatu wilayah sebagai jaring pengaman. Aturan tersebut melarang pengusaha membayar upah pekerjanya di bawah nilai upah minimum. Upah minimum ditetapkan di tingkat provinsi dalam upah minimum provinsi atau di tingkat kabupaten atau kota dalam kurung upah minimum kabupaten atau kota. Selanjutnya ada Dewan Pengupahan. Di sini Dewan Pengupahan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, Dewan Pengupahan Nasional. Dewan Pengupahan Nasional memiliki peran penting dalam menyeimbangkan kepentingan pekerja dan pengusaha serta mempertimbangkan faktor-faktor
ekonomi secara nasional. Selanjutnya ada Dewan Pengupahan Provinsi. Dewan Pengupahan Provinsi adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan standar upah di tingkat provinsi di Indonesia. Tugas utamanya adalah menetapkan upah minimum provinsi atau UMP yang berlaku di provinsi tersebut. Dan yang terakhir ada Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota. Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan standar upah di tingkat kabupaten atau kota di Indonesia. Fungsi utama upah minimum kabupaten atau kota atau UMK yang berlaku di wilayah kabupaten atau kota tersebut. Demikian dari tentang peta konsep sistem upah. Diketahui bahwa dengan mempelajari tentang sistem dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atau suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Selanjutnya ada jenis upah. Jenis upah terbagi menjadi 5, yaitu upah menurut hasil, upah menurut waktu, upah borongan, upah dengan sistem mitra usaha, dan upah dengan sistem bonus. Pengertian upah minimum adalah upah bulanan terendah yang ditetapkan setiap tahun sebagai jaring pengaman di suatu wilayah. Yang berikutnya yaitu tentang Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan adalah lembaga non-struktural yang bersifat tripartit yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan untuk kebijakan terkait pengupahan kepada pemerintah nasional. Ada 3 Dewan Pengupahan di Indonesia, yaitu Dewan Pengupahan Nasional atau DPNAS, lalu Dewan Pengupahan Provinsi atau DPProv, dan Dewan Pengupahan Kabupaten Kota atau DPKAP dan DPKO. Untuk DPNAS sendiri bertugas memberikan saran kepada pemerintah nasional dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional. Berikutnya yaitu DPProv, bertugas untuk memberikan saran terkait penetapan upah minimum provinsi atau UMP, upah minimum kabupaten kota atau UMK, dan upah minimum sektoral atau UMS, dan penerapan sistem pengupahan di tingkat provinsi. Dan yang terakhir ada tugas dari DPKAP dan DPKO, yaitu memberikan saran terkait pengusulan UMK atau upah minimum kabupaten kota, serta penetapan upah minimum sektoral kabupaten kota atau UMSK, dan penerapan sistem pengupahan di tingkat kabupaten kota. Demikian presentasi sistem upah dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan ke kelompok. Ayo agak cepat. Siapa pemimpinnya? Didekatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bu Pipin. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri. Saya Narendra Bikuniawan dan teman saya Viko, Bilkis, Araya, Nadine, dan Dinar. Materi yang pertama, apa itu sistem upah? Upah merupakan satu topik ketenagakerjaan yang paling sering ditanyakan oleh pekerja.
kebijakan pengupahan yang diatur oleh negara mencakup pengupahan secara menyeluruh. Selanjutnya, pengertian upah. Upah adalah hak pekerja yang diterima dalam bentuk uang yang dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan. Lalu jenis-jenis upah. Yang pertama, upah menurut hasil adalah cara pembayaran upah berdasarkan jumlah hasil produksi yang dilakukan oleh pekerja dalam waktu tertentu. Yang kedua, upah menurut waktu, yaitu upah yang jumlahnya dihitung berdasarkan waktu lamanya bekerja. Yang ketiga, upah borongan, yaitu sistem pembayaran upah yang dilakukan dengan kesepakatan di awal antara pembeli pekerja dan pemberi pekerjaan dan pekerja. Yang keempat, upah dengan sistem mitra, yaitu pada sistem ini pekerja memperoleh upah dan tambahan upah berupa saham. Dan yang terakhir, upah dengan sistem bonus, yaitu upah tambahan yang diterima pekerja baik dengan tetap. Selanjutnya ada Dewan Pengupahan. Yang pertama, Dewan Pengupahan Nasional atau DPNAS. DPNAS bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan, pengupahan, dan pengembangan sistem. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi penampilan atau pekerjaan LKPD kalian semuanya sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kelas kita hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin satu orang mewakili bagaimana kesan dan pesan pembelajaran hari ini. Keisha, ya. Dari situ aja nggak apa-apa. Oh, di depan. Jadi, kesan dan pesan pembelajaran pada hari ini, yang pertama kita tadi melakukan ice breaking yang sangat seru, lalu kita berkelompok mengerjakan soal di depan. Itu namanya turnamen game. Oh, ya. Ya, metode TGT. Diulangi. Ya. Yang mengerjakan soal. Jadi kesan dan pesan pembelajaran pada hari ini, yang pertama kita tadi diawali ice breaking yang sangat seru, lalu metode pembelajaran TGT itu juga membuat kita melatih daya ingat kita, cepat-cepatan, itu sangat seru juga. Lalu kita membuat peta konsep, lalu infografis, menganalisis, itu juga membuat kita mempermudah pembelajaran dan pemahaman pada materi upah kali ini. Jadi pembelajaran hari ini sangat seru. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya. Untuk selanjutnya, untuk minggu depan kita ke materi pengangguran ya. Untuk kelompoknya masih seperti tadi ya. Kelompok yang suka audio, kelompok yang suka desain, ya. Terus untuk minggu depan kita pakai metode role playing atau bermain peran. Nanti Ibu share tugasnya untuk minggu depan, bisa dicicil dikerjakan di rumah ya. Materinya apa aja tadi? Tentang pengangguran. Okay. Kalau begitu mungkin bangkunya dirapikan dulu, kembali setelah itu kita tutup dengan doa ya. Kembali ke tempatnya masing-masing dulu. Ayo, sudah apa belum? Berdoa dimulai. Selesai? Saya akhiri akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Bu. Sama-sama, sukses selalu.